Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang penataan bisnis Starbucks di Indonesia. Namun sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Leonita Kristina Chandra. Nama saya Debbie Ablina Agustin. Nama saya Dedi Novianto. Nama saya Dermawan Jaya Hartono. Mari kita mulai. Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen, dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau profit. Pada dasarnya, kita melakukan bisnis itu pasti untuk memperoleh keuntungan atau profit. Kontemporer merupakan suatu pengertian kekinian atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu saat ini. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis kontemporer merupakan suatu usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang kepada konsumen untuk memperoleh laba yang disesuaikan dengan perkembangan atau kebutuhan saat ini. Peluang-peluang semacam ini disediakan oleh bisnis secara tidak terbatas, diperuntukkan bagi anak-anak muda yang penuh semangat, energik, dan berani. Slide selanjutnya, salah satu bisnis kontemporer yang sedang berkembang di semua kalangan adalah bisnis minuman kopi yang pada awalnya kopi itu hanya minuman bagi orang-orang tua saja. Namun sekarang, kopi sudah menjadi salah satu minuman yang digemari oleh semua kalangan, baik kalangan muda maupun tua, baik pria maupun wanita. Starbucks merupakan salah satu gerai bisnis kopi yang melegenda di Indonesia. Starbucks ini adalah gerai bisnis yang berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di kota Washington. Dan sampai saat ini telah memiliki 20.336 gerai yang tersebar di 61 negara yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri, Starbucks membuka gerai pertamanya di Plaza Indonesia pada 17 Mei 2002. Namun, pada 10 April 2013, Starbucks Cafe telah memiliki 147 gerai cabang di 12 kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dan pada tahun ini, Starbucks telah memiliki 430 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan akan ditargetkan pada akhir tahun ini akan mencapai 440 gerai. Nah, di sini saya akan melanjutkan slide teman saya yang sebelumnya menjelaskan gerai-gerai Starbucks yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan memperkenalkan logo Starbucks itu sendiri. Nah, sebelumnya logo Starbucks itu sendiri memiliki 3 logo sebelumnya. Di tahun 1971 sampai 1987 mereka menggunakan logo ini. Nah, di logo ini makna dari logo ini sendiri memiliki efek memperkuat dan kesan menggoda dari kopi itu sendiri. Nah, namun ternyata di logo ini memiliki banyak sekali kontroversi. Terlihat bagaimana logo ini memperlihatkan siren yang bertelanjang dada. Akhirnya logo ini direvisi lagi sehingga tidak menimbulkan kesan-kesan yang tidak-tidak. Nah, di logo selanjutnya di tahun 1987 sampai tahun 2010 mereka menggunakan logo ini. Nah, di logo ini mereka merubah total semua desain mereka, di mana mereka ini menggunakan logo warna hijau. Nah, maksudnya di sini menggunakan warna hijau itu mengibaratkan pertumbuhan, kesegaran, keunikan, dan kemakmuran dari perusahaan itu sendiri yang berkembang pesat. Nah, namun tetap masih ada kontroversi di logo ini. Mengapa tidak? Di logo ini sendiri masih memperlihatkan tubuh dari siren itu sendiri. Alasannya karena siren itu sendiri memperlihatkan badannya. Nah, selanjutnya mereka merevisi logo ini dengan menurunkan badannya dan hanya memperlihatkan wajahnya saja. Selanjutnya di logo terakhir di tahun 2011 sampai sekarang mereka menggunakan logo ini. Nah, di logo ini mereka menggunakan lingkaran atau tulisan Starbucks itu mereka menghilangkannya atau menghapuskannya, dimana
dari logo Starbucks sebelumnya itu mereka memperlihatkan tulisan atau huruf tentang Starbucks Coffee, di mana itu menjadi ciri khas identitas mereka sendiri. Nah, di sini mereka memberanikan diri untuk menghilangkan tulisan Starbucks Coffee itu sendiri. Nah, di mana di logo ini mereka memperlihatkan warna hijau dan putih. Nah, di mana sebelumnya di logo kedua itu mereka memperlihatkan logo dengan warna hijau, putih, dan hitam. Nah, di logo ketiga ini yang mereka pakai sampai sekarang, mereka hanya menggunakan dua warna, yaitu warna putih dan hijau. Nah, mengapa mereka mengubah itu? Nah, dari makna logo itu sendiri, mereka tidak hanya merubah-rubah logo mereka tanpa alasan. Tanpa alasan yang maksud dengan tanpa ada kata-kata lain lah pokoknya. Nah, di logo ini mereka mengibaratkan dengan berani menghilangkan kata kopi. Nah, sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kata kopi itu sendiri merupakan identitas mereka, identitas perusahaan mereka, bahwa mereka akan mendirikan sebuah gerai kopi seperti itu. Tetapi mereka menghilangkannya untuk mengembangkan dan berinovasi agar lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Menjelaskan bagaimana slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang penataan bisnis gerai kopi Starbucks yang ada di Indonesia. Nah, berbicara tentang penataan bisnis tidak hanya berbicara tentang bagaimana sih suatu usaha itu harus menempatkan lokasi-lokasi yang sangat strategis. Misalnya kayak tempatnya yang nyaman, furniturnya yang bagus. Tetapi kita berbicara tentang bagaimana sih sistem itu berjalan dengan lancar dan sangat baik, dan itulah yang dilakukan oleh salah satu gerai kopi terbesar di dunia, yaitu Starbucks. Nah, Starbucks itu sendiri memiliki cara penataan bisnis yang sudah diatur di dalamnya. Mitra kerja dan karyawan-karyawannya itu telah mengikuti prosedur-prosedur yang telah dibuat atau diterapkan oleh pemimpin Starbucks itu sendiri. Nah, langkah-langkah kunci bisnis mereka itu dilakukan semuanya dengan sangat penuh dengan strategi. Semuanya penting. Dimana contohnya itu seperti mereka mengadakan surprise and deadline, terus terbuka terhadap kritikan, saran, seperti itu. Nah, dimana sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa gerai Starbucks itu sudah memiliki 400 gerai Starbucks yang ada di Indonesia. Sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, tetapi di sini saya akan membahas bagaimana sih gerai itu memiliki kualitas serta pelayanan dari produk Starbucks itu sendiri. Kerjanya bagaimana sudah diterapkan dari awal, dimana pekerjaan mereka ini memiliki sistem kerja yang sudah diterapkan dari awal. Kualitas serta pelayanannya dari produk Starbucks itu sendiri artinya sudah terbukti memiliki cara penataan bisnis yang bagus seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan teknik manajemen dalam menghadapi tren bisnis kontemporer. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan sama teman-teman saya di slide sebelumnya, ada tentang gerai kopi Starbucks Indonesia, terus bagaimana logo Starbucks, terus bagaimana apa itu penjelasan tentang penataan bisnis. Nah, berbicara tentang penataan bisnis, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan dalam teknik manajemennya. Yang pertama adalah pesaing bisnis yang terus bermunculan. Seperti yang kita ketahui, kalau kita berbisnis apapun, pasti selalu ada namanya pesaing yang terus bermunculan. Nah, kita tidak akan tahu kapan pesaing itu akan bisa datang dan kapan kita juga mengalami kerugian ketika ada seorang pesaing yang datang. Soalnya di dunia ini namanya bisnis itu bermacam-macam, dan orang juga pasti akan bersaing dan kita ketika kita melakukan suatu bisnis, dan dia akan, kalau misalkan dia memikir oh itu profitnya tinggi, nah itu masih sedikit orang yang melakukan bisnis tersebut. Nah, orang-orang pasti akan terjun ke bisnis tersebut. Nah, tentunya dalam Starbucks ada banyak juga sih saingannya seperti Excelso dan kopi-kopi Indonesia yang lain yang terus bermunculan sekarang. Nah, terus bagaimana sih, apa sih dampak dari pesaing bisnis yang bermunculan ini? Poin yang kedua yaitu adalah menyebabkan kebangkrutan. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang Starbucks, sekarang ini
Starbucks masih survive dalam bisnisnya sendiri. Karena kenapa sih begitu? Nah, di sini ada solusinya. Yang pertama ada inovasi, dan yang kedua ada peran manajer. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan Starbucks dalam melakukan bisnis, ketika dia tidak mau kalah dengan pesaingnya, dia pasti akan melakukan inovasi. Seperti yang kita ketahui, inovasinya varian-varian rasanya terus bermunculan. Terus bagaimana size dari minumannya sendiri, tidak hanya berbicara tentang minuman saja dalam Starbucks, tentunya mereka menyediakan dessert dan juga makanan-makanan yang ada di gerainya tersebut. Nah, itu mereka juga harus memberikan inovasi dalam memberikan kepuasan bagi pelanggannya. Nah, di Starbucks sendiri, inovasi itu tidak berbicara tentang hanya bagaimana minuman dan juga makanan, tetapi bagaimana harga yang diberikan oleh Starbucks kepada pelanggannya. Kalau misalkan harga terlalu mahal dan dan harga serta kualitasnya tidak worth it, maka pelanggan pasti akan mencari yang berbeda lagi dengan Starbucks. Maksudnya berbeda itu mereka pasti akan berpindah. Nah, seperti itu. Kemudian di situ ada dijelaskan bagaimana peran manajernya. Nah, peran manajer ini sebenarnya banyak. Kalau misalnya seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya di penataan bisnisnya tersebut, penataan bisnis itu tidak hanya tentang lokasi, tempat, dan juga di mana dia mendirikan lokasi yang strategis itu. Nah, penataan bisnis itu berbicara tentang atas sampai bawahnya, bagaimana cara karyawannya, bagaimana cara dia memberikan pelatihan training kepada karyawannya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan para pelanggannya, sehingga pelanggan itu akan lebih kayak merasa nyaman ketika berada di gerai Starbucks tersebut. Nah, itulah bagaimana peran manajer untuk memberitahu kepada dan melatih karyawan-karyawannya. Seperti itu. Nah, kemudian di slide berikutnya ini ada tentang data jumlah gerai Starbucks di Indonesia. Nah, untuk data nanti akan dijelaskan oleh teman saya lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian, saya akan menjelaskan apakah Anda semua tahu bahwa Indonesia termasuk 10 negara dengan konsumsi kopi terbesar di Indonesia tahun 2016 dan 2017. Kenapa saya mengambil 2016-2017? Itu merupakan di mana gerai-gerai kopi sudah mulai bermunculan dan banyak varian-varian baru yang diberikan. Nah, kenapa sih di Indonesia itu bisa termasuk 10 negara dengan konsumsi terbesar di dunia? Seperti kita ketahui, sekarang kan juga banyak gerai-gerai kopi yang terus muncul di Indonesia, kayak Legowo, Janji Jiwa, Lain Hati, Diskupi. Nah, itu kan merupakan sebuah inovasi dari orang-orang yang memikirkan, oh itu ada peluang untuk terjun ke dalam bisnis kopi tersebut. Makanya orang-orang akan makin bersaing di bisnis kopi di Indonesia. Nah, itulah membuat orang Indonesia ini makin tertarik dan makin mencoba semua jenis-jenis kopi, walaupun mereka sendiri tidak tahu sebenarnya apa kopi itu enak atau tidak, tapi mereka mengikuti tren, jadi mereka akan terus mengkonsumsi kopi tersebut. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan presentasinya. Kalau tadi teman-teman saya sudah memperkenalkan tentang Starbucks, sekarang saya akan berikan datanya. Kalau Indonesia itu termasuk 10 negara dengan konsumsi terbesar kopi di dunia per tahun 2016-2017. Yang pertama itu ada Uni Eropa, itu sebesar 42,6 juta konsumsinya, kemudian diikuti sama Amerika, Brasil, Jepang, Rusia, Indonesia, Kanada, Ethiopia, Filipina, dan Vietnam. Nah, itu mungkin bisa jadi satu alasan kenapa Starbucks bisa laku keras di Indonesia, karena memang pasarnya ada dan masyarakatnya memang suka mengkonsumsinya. Lanjut. Selanjutnya kita akan berbicara tentang jumlah gerai Starbucks di Indonesia. Sama, ini data dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 di kuartal ketiga. Awalnya di tahun 2010 jumlahnya itu masih kurang dari 100, terus meningkat, bisa kita lihat dari datanya. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 di kuartal ketiga terus mengalami peningkatan. Artinya memang Starbucks mendapatkan hati orang Indonesia lah, bisa kita sampaikan begitu, karena produknya memang dibeli, dikonsumsi oleh orang banyak. Dan sampai sekarang, kalau tadi teman saya di awal sudah jelaskan, Starbucks sudah punya 200 sekian gerai di tengah-tengah persaingan yang banyak sekali. Ada Excelso, ada Black Onion Coffee, dan lain sebagainya. Ditambah lagi sekarang dengan maraknya coffee yang murah lah ya.
bisa 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 kita example, kita ambil contoh satu kayak Janji Jiwa misalnya ya kan. Dengan adanya pesaing-pesaing modelan seperti ini, tetap Starbucks tetap bisa eksis di dunia perkopian, tidak mengubah sedikit pun posisinya dia atau mungkin keuangannya dia. Nanti mungkin kita bisa bicara di lain waktu terkait dengan itu. Baik, sekian dulu presentasi dari kelompok kami tentang Starbucks. Terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar. Thank you. Bye-bye.